Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Zidna ilman wa hudan wa taqwan wa salahan ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Ahad, Allah bertemukan kita. Ini kalau nggak salah tanggal 3 Muharram, atau kalau nggak salah, Allah temukan kita di tempat yang mulia ini. Meskipun sempat kajian kita berhenti beberapa saat karena memang kondisi qadarullah ma syaa fa'al, ya saya sendiri berhalangan, dan juga kondisi pandemi yang ya la haula wala quwata illa billah. Tapi alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari negeri kita, kota kita Darussalam yang tercinta, dan juga seluruh dunia, secara khusus negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, taubat memang harus kita terus perbaharui sehingga Allah benar-benar mengetahui akan kejujuran taubat kita. Dan sekali lagi, ini benar-benar musibah ini adalah azab dan tidak akan dicabut oleh Allah kecuali ditebus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taubatan nasuha. Jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, nikmat yang paling agung adalah nikmat sehat. Nikmat sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, dua nikmat yang mana banyak orang itu tertipu dengan dua nikmat ini. Tertipu sehingga tidak menganggapnya nikmat. Tertipu menjadikan dua nikmat ini sebagai sarana untuk berbuat maksiat kepada Allah. Apa itu? Sehat dan longgar. Sehat walafiat, dan banyaknya waktu kosong dan longgar. Ini banyak orang tidak memfikirkan kalau ini nikmat. Demi Allah, orang kalau sudah sakit, ya jemaah, orang kalau sudah sakit, tidak ada lagi harapan bagi dia kecuali hanya sembuh. Maka sampai ada kata-kata para hukama, orang-orang Arab, bujangga Arab, mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihah la ya'rifuha illa al-marda. Sehat itu bagaikan mahkota yang ada. Mahkota ini dipakai oleh orang-orang yang sehat. Kesehatan itu seolah-olah mahkota yang disematkan di kepalanya orang-orang yang sehat, dan tidak bisa melihat mahkota sehat tersebut kecuali orang-orang yang sakit. Orang sakit kalau lihat orang sehat, masya Allah, nikmat. Bisa berangkat ke masjid, bisa sholat, la haula wala quwata illa billah, bisa bersedekah, bisa sholat Jumat, bisa hadir di pengajian. Orang yang sakit harapannya pengen sembuh. Kalau dia mati-matinya pengen mati husnul khatimah. Dunia tidak ada harganya di hadapan dia sudah. Makanya banyak orang-orang yang sakit ini terjadi, dan banyak orang yang sakit parah, nggak ada harapan lagi sembuh, apa? Dikumpulkan anak-anaknya. Nah, tolong itu hartanya ayah sudah saya hibahkan pada kalian sekian persen saya wakafkan ke ini, ke masjid, ke ini, di hadapan anak-anaknya. Karena dia sadar hanya ini yang bisa menyelamatkan. Dia sadar harta yang dia sedekahkan di jalan Allah itu yang
Karena harapannya bagaimana dia bisa husnul khotimah dan meninggal dengan membawa amal yang saleh. Sebelum itu terjadi pada diri kita, hendaknya kita syukuri kenikmatan sehat ini. Dan di antara mensyukuri nikmat sehat adalah menggunakannya dengan sebaik-baiknya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, menuntut ilmu syar'i. Hadir di majlis seperti ini, jangan fobia dengan majlis taklim. Jangan fobia dengan mengaji. Mari mengaji. Dari dulu, dari zamannya Nabi Ibrahim sampai sekarang ini. Bahkan ini diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ. Tidaklah membenci agama Nabi Ibrahim kecuali orang-orang yang bodoh. Jadi jangan jadi orang bodoh. Karena dari dulu, dari zamannya Nabi Ibrahim, bahkan sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi yang pertama diutus oleh Allah untuk berdakwah, itu yang memusuhi dakwahnya orang-orang yang bodoh. Makanya jangan sampai kita bodoh terhadap agama kita. Yang memusuhi dakwah ini orang-orang yang bodoh. Makanya dari dulu, bahkan manusia itu dibagi menjadi 3 dalam surat Al-Baqarah. Di awal-awal surat Al-Baqarah, 10 ayat yang pertama yang tolong dibaca itu, orang yang beriman. Atau 20 ayat yang pertama dari surat Al-Baqarah tolong dibaca. Di sana ada pembagian jenis manusia. Orang yang beriman, orang kafir. Dalam 2 ayat orang kafir ini sebutkan cuma 2 ayat aja. Habis itu orang munafik. Posisi kita di mana? Kita orang beriman, Ustaz. Anda tahu sifat-sifatnya orang yang beriman? Yang dibaca surat Al-Baqarah itu. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil kitabi. Selanjutnya panjang, ada berapa ayat itu membahas tentang sifat-sifatnya orang yang beriman. Habis itu 2 ayat membahas orang yang kafir. Habis itu yang paling banyak ini dari 20 ayat ini, sisanya kurang lebih ada 13 ayat. 5 ayat membahas orang yang beriman, 2 ayat membahas orang munafik, membahas orang kafir. Sisanya 13 ayat membahas orang-orang munafik. Banyak sekali sifat-sifat orang munafik. Tidak cuma dalam ayat ini, 13 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, bukan cuma itu. Disebutkan dalam surat Al-Munafikun. Ada namanya surat namanya Al-Munafikun karena bahayanya mereka. Disebutkan di akhir-akhir surat An-Nisa sifat orang-orang yang munafik. Ini harus tahu kita, harus paham jamaah. Jangan-jangan kita termasuk dari mereka ini yang repot. Tanpa kita sadari, kita masuk dalam golongan orang-orang munafik, benci kepada kebenaran, tidak suka kalau orang itu menerima dakwah. Ini sifatnya orang-orang munafik semuanya. Gak suka kalau Masjid Arfatun ini makmur, banyak jemaahnya. Gak suka kalau orang di komplek ini berbondong-bondong ke masjid, semangat untuk belajar agama umpamanya. Gak suka Islam ini jaya, gak suka dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah yang original, pemurnian agama sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu berkembang di negeri ini. Ini bahaya. Ini ada sifat-sifat kemunafikan, naudzubillah min dzalik. Bisa dibaca jemaah. Nah, posisi kita di mana? Makanya jangan sampai kita bodoh terhadap agama kita, dan makanya kebodohan ini harus kita perangi dengan belajar agama. Insyaallah kajian kita kajian yang tidak berat, ringan. Kita akan bahas tentang hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini penting sekali. Kita tidak akan banyak tahu Rasulullah SAW kalau kita tidak mempelajari apa yang telah beliau tinggalkan. Dan yang paling utama, yang paling beliau tinggalkan, yang paling mulia adalah petunjuk beliau namanya hadis. Hadisnya Rasulullah SAW. Di sana ada kitab banyak sekali tentang hadis, dan saya ambil kitab Arba'un Nawawiyah, 40 hadis yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala.
yang berkaitan tentang akidah, tauhid, dasar-dasar agama, akhlak, budi pekerti, dan yang lainnya. Dan ini amat sangat bermanfaat. Sampai-sampai para ulama mengatakan barang siapa yang menguasai Arba'in Nawawiyahnya, 40 hadisnya Imam Nawawi rahimahullah secara detail, secara terperinci apa yang dalam hadis ini, dia dikatakan orang yang ahli, orang yang faqih, orang yang berilmu, alim. Bisa dikatakan orang yang alim. Nah, bahkan bekal yang cukup untuk dia, insya Allah. Cuma 40 hadis, tapi dengan pemahaman yang bagus, memahami maknanya, kandungannya, istimbat, saripati yang ada di dalamnya. Seperti itu. Imam Nawawi rahimahullah, pengarang kitab Arba'in Nawawiyah. Kitabnya banyak ya ikhwan yang dikalang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Banyak sekali. Syarah Muslim, Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin. Mungkin di masjid ini ada kitab Riyadhus Shalihin. Itu yang mengarang juga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Adhkar, At-Tibyan, Al-Adhkar tentang dikir-dikir yang sahih dari Rasulullah SAW, yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW juga. Juga ada kitab Arba'un atau Arba'in Nawawiyah, 40 hadis tadi yang akan kita bahas insyaAllah. Tapi jangan dianggap remeh, 40 hadis ini belum tentu kita bisa menyelesaikannya. Jangan dianggap remeh 40 hadis ini. Kalau anak bisa menyelesaikan 40 hadis ini, luar biasa. Di majelis ini patut untuk diabadikan, patut diberikan apresiasi. Makanya anak dokumentasikan kajian ini semua. Semoga harapan saya ya, harapan anak tidak muluk-muluk. Anak meninggal, tapi ada sesuatu yang saya tinggalkan di dunia ini dari kajian-kajian kita insyaAllah. Nah, At-Taqrib juga Syahrul Muhadzab. Ini orang yang kalau di antara jamaah suka melajari kitab fikih Syafi'i, kitab fikih Syafi'i, madhab Syafi'i yang paling lengkap namanya Syahrul Muhadzab. Kitabnya namanya Syahrul Muhadzab. Itu berjilid-jilid banyak sekali, bermacam-macam ya, antara cetakan satu dengan cetakan yang lainnya. Masya Allah, ini kitab yang paling lengkap dalam fikih Syafi'i dan jadi rujukan utama dalam madhab Syafi'i. Namanya Syahrul Muhadzab, yang mengarang juga Imam Nawawi. Al-Umdah fi Tashihi Tanbih juga Al-Umdah, kitab fikih juga. Al-Idah juga kitab fikih juga. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Tibyan, penjelasan tentang adab-adab sebagai para penuntut ilmu syar'i. Ini kita ini menuntut ilmu itu ada adabnya loh Pak. Kita mempelajari agama Allah ini ada adabnya, dan itu dijelaskan dalam kitab At-Tibyannya Imam Nawawi dan kitab yang lainnya. Imam Nawawi rahimahullah, nama aslinya, dengarkan, nama aslinya huwa Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi bin Sharaf bin Mari Al-Huzami Al-Hawrani Al-Syafi'i. Nama beliau Muhyiddin Abu Zakaria. Sering kita dengar Abu Muhammad, Abu. Ini namanya kunyah. Namanya aslinya adalah Yahya bin Sharaf. Ini baru nama beliau. Muhyiddin gelarnya. Abu Zakaria kunyahnya. Kalau saya ini punya anak, nama anak saya Abdullah. Kunyah saya Abu Abdillah. Ini disunahkan kita bapak-bapak yang sudah punya anak atau yang belum punya anak, bahkan anak-anak kecil ini dari dini itu diberikan kunyah, dan itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pakai kunyah nama anaknya. Bahkan di zamannya Rasulullah SAW, anak-anak kecil-kecil sebelum balik itu sudah dikasih kunyah sama Rasulullah SAW. Abu Ufair. Padahal masih kecil, dia belum balik sudah dikasih kunyah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagus. Bahkan para sahabat juga begitu. Anak-anaknya kecil-kecil dikasih kunyah. Apa alasannya? Sebelum datang lakop-lakop, gelar-gelar, nama yang buruk, segera dikasih kunyah. Sebelum mereka dijulukin sama teman-temannya apa?
Kita ini semuanya ini yang pernah, yang besar-besar ini waktu kecil masih dijulukin yang neko-neko. Pernah ngalami kan di sekolah, apalah jelek-jelek semua, nggak ada yang bagus. La haula wala quwata illa billah. Julukan kita tidak ada yang bagus waktu kecil. Sebelum itu muncul makanya dikasih kunyah. Kunyahnya Imam Nawawi rahimahullah Abu Zakaria. Nama aslinya Yahya. Bapaknya bin Syaraf. Kakeknya Mari Al-Huzami Al-Hawrani Al-Syafi'i. Beliau tinggal di Damaskus di Suriah sekarang ini. Sampai meninggal di sana. Rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Taib. Imam Nawawi rahimahullah taala, lihat ulama dahulu. Beliau dalam sehari itu dari pagi sampai sore itu belajar bermajelis itu 12 kali majelis. Bukan kayak sekolah, bukan. Bermajelis di masjid. Beliau dalam sehari itu bermajelis, belajar di masjid itu 12 majelis, 12 pelajaran. Dalam tafsir, dalam bahasa, dalam hadis, dalam bahasa ini ada balaghahnya, ada nahwunya, luar biasa. Rijal, melajari sanad-sanad hadis, perawi-perawi hadis itu. 12 majelis, 12 pelajaran dalam sehari. Subhanallah. Dan dengarkan, 12 majelis ini bukan dalam satu tempat loh ya. Bukan dalam satu masjid, syekhnya datang, enggak. Selesai majelis ini pindah ke masjid yang lain, masjidnya. Selesai pindah ke masjid yang lain. Selesai pindah 12 kali. Jadi di 12 tempat alias di 12 masjid dalam sehari itu. Sampai beliau mengatakan, wa kuntu u'alliku jami'a ma yata'allaku bi ana. Bacanya apa yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, wa kuntu u'alliku jami'a ma yata'allaku biha min syarhin mushkil wa wadhi ibarah wa dhabti lughah wa barakallahu ta'ala fi waqti. Dan pelajaran 12 pelajaran tadi semuanya ada catatannya. Yang enggak jelas saya tanyakan, setiap pelajaran itu yang enggak jelas beliau tanyakan kepada gurunya. Dari makna kalimat yang enggak jelas beliau tanyakan, semua pelajaran. Jadi benar-benar beliau itu mencatat, berikan catatan, mentaklim, bukan cuma duduk hadir dengerin, enggak. Berikan catatan yang enggak jelas beliau catat. Ya, terus nanti ditanyakan kepada gurunya. Ada bahasa-bahasa yang belum dia pahami beliau tanyakan, sampai benar-benar pelajaran itu semua jelas bagi Imam Nawawi. Akhirnya beliau mengatakan, wa barakallahu fi waqti, dan Allah memberkahi waktuku. Subhanallah ya jemaah. Ini dalam sehari. Kina kajian ini dalam sebulan 2 kali. Itu pun malas kita datang. Mungkin ada alasan, masih pandemi Ustaz. Dulu ketika belum pandemi nggak pernah kita hadir di majelis. Sekarang banyak orang ramai. Apa ini masjid ditutup ini gara-gara pandemi? Apa ini? Loh, dulu ketika dibuka antum nggak datang. Dulu nggak pandemi kamu nggak datang. Dan maaf Pak, saya tegaskan, saya berani ngomong di sini. Masjid ini juga nggak aman loh Pak dari penyebaran. Makanya adik-adik saya anjurkan, yang masjid saya anjurkan paling enggak pakai masker. Ikuti protokol kesehatan pemerintah kita. Masker ini sederhana banget loh. Bahkan sekarang dianjurkan untuk 2 lapis gitu. Sederhana sekali masker ini. Benteng pertama kita masker. Dan saya sudah alumni COVID, alhamdulillah, ala kulli hal. Sempat jadi alumni sekarang, dan long COVID pun juga masih saya rasakan sampai hari ini, padahal sudah hampir 2 bulan. Jadi ini bukan main-main ini. Berbarengan dengan saya yang positif, dengan ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, 3 ustadz, yang 2 ini dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya, dan Allah sisakan anak. Anak kalau ingat ini, Masya Allah, pengen nangis anak.
Dan ini teman dekat kita semuanya, 2 orang ini. Yang satunya tahun 2019 iktikaf bareng saya. Satu sajadah istilahnya. Bukan satu tempat, satu sajadah sama saya. Di lantai bawah di Masjidil Haram, 1 bulan di sana. Jadi dekat sekali anak sama beliau ini. Ana masih sedih dengan beliau rahimahullah, Ustaz Ainul Haris rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Allah panggil mereka berdua dan Allah sisakan saya. Ini gak main-main. Dan seingat ana, saya terpapar juga di masjid. Seingat ana, di dekat rumah saya. Karena waktu itu memang benar-benar banyak sekali jamaah yang terpapar dan juga banyak yang nggak pakai masker. Qadarullah masyafa'al. Ya cuma dikasih AC begini, wis batuk-batuk nggak karu-karuan begitu. Di dalam jadi ya banyak yang kena, di antaranya saya. Kayak masker ini, padahal saya waktu itu pakai masker, tapi qadarullah masyafa'al, Allah berkehendak lain. Kayak gunakan kesempatan panjang umur sehat ini Allah berikan. Kalau ana yakin husnudzon ana, Allah panjangkan umur ana karena masih banyak dosa yang belum diampuni oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ana dengar kisah-kisah akhir meninggalnya teman-teman saya yang berdua ini, di antara dari istri-istri beliau berdua ini, mereka berdua mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini luar biasa, sampai anak iri sekali. Ya Allah, apakah saya bisa mengucapkan kata-kata itu di akhir hayat saya? Ini bukan main-main ya jemaah. Hidup ini tidak main-main, sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh kita ya, kita akan jadi permainan syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya sekali lagi, gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dibandingkan dengan Imam Nawawi rahimahullah taala, tidak ada apa-apanya. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau dilahirkan di bulan Muharram tahun 31 tahun 631 Hijriah. Nah, dan uniknya Imam Nawawi, beliau belum nikah jemaah sampai akhir hayat beliau, sampai umur 40-an beliau. Nah, padahal tadi beliau mulai kunyah namanya Abu Zakaria, bapaknya Zakaria. Beliau berkunyah tapi belum nikah. Jadi tidak mesti orang yang berkunyah itu pakai kunyah tadi harus setelah apa? Nikah atau setelah mendapatkan anak anda. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau sampai meninggal dunia belum nikah, sibuk dengan ilmu syar'i. Ya, beliau ini sampai ketika sedang bermajlis, beliau amat sangat, ketika beliau nuntut ilmu, amat sangat berharap, bercita-cita pengen makan makanan yang beliau sukai, makanan yang paling beliau hobi untuk makan waktu beliau kecil, dan pengen sekali makan makanan ini. Selama 20 tahun kurang lebih beliau itu tidak sempat makan makanan yang beliau suka ini selama 20 tahun. Kenapa? Karena lewatnya pedagang ini ketika Imam Nawawi sedang bermajlis, sedang menuntut ilmu di masjid, baru lewat itu pedagangnya. Dan tidak adab ya jamaah bagi para ulama dahulu, penuntut ilmu dahulu, ketika ada pedagang bakso terus atau apa gitu yang dia sukai, izin guru, izin dulu saya keluar mau beli. Oh, bukan termasuk adab, tidak mungkin dilakukan oleh para ulama dahulu.
Kok kita santai aja, kajian pun juga masih mentakuti kalau HP. Kita mungkin keluar beli, terus habis makan balik lagi, apa susahnya? Tapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala nggak bisa beliau lakukan itu. Makanya diberkahi ilmunya, dan juga muridnya hebat-hebat, dan ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diabadikan sampai hari ini. Sampai hari ini kita baca kitabnya seolah-olah beliau masih hidup. Nah, dan tadi ingat bahwasanya beliau tahun 600-an atau 700-an Hijriyah, dan sekarang 1443 Hijriyah. Bayangin, ilmunya masih diabadikan oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari ini. Nah, tentunya hadis ini harus ada penjelasannya. Arba'in Nawawi itu cuma matan hadis saja, jumlahnya 40. Oleh para ulama ada yang menambahinya 10 jadi genap 10. Ada yang benar-benar 40 itu. Nah, tentunya hadis ini harus dijelaskan. Tidak bisa kita menghafal, nggak bisa kita dalam pelajari hadis itu dihafal lafadznya atau matannya hadis saja. Hadis murni hadis saja sudah enggak. Ini butuh penjelasan. Makanya kita akan baca penjelasannya dari kitab syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, termasuk ulama tersohor, ulama besar, rujukan para kaum muslimin di seluruh dunia, dan beliau itu termasuk dari ulama yang juga ahli dalam fatwa. Meninggal tahun 2000-an, tahun 2000. Nah, dan beliau adalah ulama termasuk ulama besar Saudi Arabia, dan beliau punya kitab khusus menjelaskan Arba'in Nawawiyah, kitabnya Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini penjelasannya juga singkat, tidak panjang, dan kita bisa ambil poin-poin penting, kesimpulan-kesimpulan yang beliau catat, dan itu yang akan kita sampaikan kepada jamaah semuanya. Itu jamaah di mukadimah kajian kita ini, dan kita akan masuk pada hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Ini hadis yang terkenal sekali, masalah innamal a'malu binniyat, dan insyaallah kita sering mendengar hadis ini. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أخرجه أو رواه البخاري مسلم. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Umar bin Khattab yang mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Dan sesungguhnya orang itu mendapatkan pahala atau dosa tergantung dari niatnya, sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya dari kota Mekkah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah dari kota Mekkah ke Madinah karena untuk menikahi seorang wanita,
atau untuk mendapatkan dunia. Hijrah ke kota Madinah dari kota Mekkah untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka dia tidak dapatkan dari hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka dia tidak akan mendapatkan dari hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau yang diniatkan untuk dunia, ya itu yang dia dapat, tapi dari Allah tidak dapat apa-apa. Kalau dia yang dia niatkan untuk menikahi wanita, ya itu yang dia dapatkan, tapi dari Allah dicatat dengan catatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis ini di awal ya, ditaruh di awal seperti ini. Di dalam kitabnya pun juga dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis ini di awal ini menunjukkan akan pentingnya niat dalam segala ibadah. Ini juga sebelum kita melanjutkan kajian kita ini ke depan biidnillahi ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ana berharap pada jemaah, memohon pada jemaah untuk mengikhlaskan niatnya. Duduk di sini 1 jam paling tidak untuk mengikhlaskan niatnya untuk mempelajari ilmu Allah, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengangkat kebodohan pada diri kita. Untuk mengangkat kebodohan pada diri kita, untuk kita amalkan ilmu tersebut dan kita dakwahkan kepada orang lain, mengangkat kebodohan dari orang lain. Itu yang kita niatkan. Bukan untuk apa-apa, bukan karena malu atau malu dengan tetangga, malu dengan takmir atau segala macam. Tidak, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah, kita diingatkan dengan hadis yang pertama ini. Imam Ibn Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau mengatakan, mengomentari hadis ini, hadal hadis aslun azim fi a'malil qulub. Hadis ini menjadi dasar yang amat sangat agung. Hadis ini menjadi dasar yang utama dan agung dalam masalah amalan-amalan hati. Li'anna niyata min a'malil qulub, karena niat ini termasuk dari amalan-amalan hati, perbuatan-perbuatan hati. Qala al-ulama wa hadha al-hadith nisful ibadat li'annahu mizan al-a'mal al-batinah. Wa hadithu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha min man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa rad nisfud din. Sebagian para ulama mengatakan, kata Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, hadis ini separuh dari bagian agama kita, separuh dari urusan-urusan ibadah. Hadis ini, jadi seolah-olah ibadah itu cuma 2 hadis, seolah-olah separuh masuk dalam hadis ini, separuh nanti hadis yang lain. Kenapa dikatakan hadis innamal a'malu binniyat, masalah niat ini dikatakan separuh dari ibadah? Karena hadis ini membahas tentang apa? Amal-amal yang batin, ibadah-ibadah yang tidak tampak. Separuh hadis yang lainnya berkaitan dengan ibadah-ibadah yang tampak nanti. Jadi separuh ibadah ini dibahas dalam hadis ini. Separuhnya, kata para ulama, dalam hadis Aisyah, hadis Muslim. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan, ini hadis Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka akan tertolak. Ini separuh ibadah yang lain. Inti agama itu ada di 2 hadis ini, kata sebagian para ulama. Makanya dalam ibadah tolong diperhatikan. Poin-poin dalam ibadah tolong diperhatikan dengan merujuk 2 hadis tadi, keikhlasan kita jemaah. Dalam masalah ibadah, tolong ini dijaga keikhlasan ini. Apa saja, puasa, sholat 5 waktu, haji, umroh, apa saja, sedekah, berbakti pada orang tua. Tolong ini Pak, hati ini dijaga. Kalau enggak selesai kita menghadap Allah dengan tangan hampa, enggak bawa apa-apa karena salah niat. Dan itu tidak mustahil.
Tidak mustahil. Ini luar biasa beratnya urusan hati ini. Tolong dijaga ini yang pertama ini. Para ulama itu mengeluh urusan niat ini, mengeluh mereka. Susah, berat mengurusi masalah niat. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, ini Sufyan Ats-Tsauri, orang yang hidup pada waktu itu, orang ulama tabi'in atau atba' tabi'in, ini generasi setelah para sahabat loh, sudah mengeluhkan bagaimana mengurusi urusan niat. Ini amat sangat tipis sekali, Pak. Beliau mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyati." Aku tidak pernah merasakan susahnya ngurusi sesuatu melebihi ngurusi urusan niat. Kita awal datang ikhlas, tapi di tengah-tengah apa? Tergoda kita. Geser sudah. Atau mau akhir-akhir sudah ada riya, ada sum'ah, ada pengen dipuji segala macam. Padahal awalnya ikhlas. Kadang-kadang banyak faktor. Ada orang akhirnya biar dilihat, akhirnya dia sebutkan nominalnya, dia biar dipuji. Banyak faktor pokoknya. Nah, luar biasa, para ulama salaf aja ngaku. Makanya mereka kalau beribadah, para salaf itu rata, mereka itu benar-benar menjaga dari keikhlasannya, sampai mereka berhati-hati dalam beribadah. Gak pengen diketahui oleh orang. Sir, mereka sering menyembunyikan ibadah sampai anak istrinya pun tidak tahu. Kenapa? Ya masalah niat ini. Ini wallah berat. Makanya para ulama sampai mengatakan separuh ibadah ini di sini intinya. Separuh yang lainnya ini ya juga harus diperhatikan. Ini urusan batin tadi yang nggak tampak, tolong dijaga keikhlasannya. Yang kedua, dalam masalah ibadah, usahakan jangan sampai kita menyeleweng keluar dari koridor ibadah yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Yang tampak, gerakan sholat, zikir, apa yang dibaca ketika tawaf 7 kali di Ka'bah, Safa Marwah ketika sa'i, apa yang dibaca. Tolong jangan membuat-buat acara sendiri. Tolong hati-hati, jangan sampai kita mengada-ada membuat aturan ibadah sendiri yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gerakan sholat ya seperti itu, gerakan sholat sudah diterangkan dalam hadis yang sahih, dari takbiratul ihram sampai salam, ikuti. Ini yang tampak, ibadah yang tampak. Yang hati tadi yang gak tampak, tolong dijaga keikhlasannya. Yang kedua, separuh lagi dalam masa ibadah ini, tolong ikuti petunjuknya Rasulullah SAW dalam masalah beribadah. Makanya dari 2 hadis ini, innamal a'malu binniyat, masalah hadis niat, dan hadisnya Aisyah tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang melakukan suatu ibadah, amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW akan tertolak. 2 hadis ini, maka para ulama mengambil kesimpulan, syarat diterimanya ibadah cuma 2. Pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti petunjuknya Rasulullah. Zikir, bagaimana cara zikirnya Rasulullah SAW habis sholat? Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Bapak-bapak tahu nggak zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW habis sholat itu apa saja? Ini ada hadisnya. Ada hadisnya. Zikir ketika mau tidur. Bukan mengada-ada baca Al-Fatihah 7 kali mau tidur. Tidak ada. Sudah ada. Sudah dipraktikkan Rasulullah SAW. Sudah dicontohkan doa sebelum tidur. Doa sesudah apa? Sudah tidur. Ketika bangun tidur. Doa ketika mau masuk apa? WC, keluar dari WC. Ini semua sudah dijelaskan. Tinggal kita mengikuti. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan atau kita sambung habis sholat isya biidnillahi ta'ala. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'd.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa taqwan wa salahan ya rabbal alamin. Taib, sebelum ada pertanyaan jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita selesaikan pada satu alinea ini kita selesaikan dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Taib, tadi ada yang patut kita perhatikan dari sisi amalan ibadah secara batin, ada juga ibadah secara lahir. Ibadah secara lahir dalilnya tadi ya harus mengikuti ibadah ini, harus mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW. Adapun batin harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poin, ini sudah. Ini ilmu di sini, ini ada ilmu perlu dicatat atau kok bisa dihafal. Jadi pondasi dalam agama kita ini dalam beribadah itu ada dua pondasi utama yang patut diperhatikan, yaitu masalah niat dan zahir amalan kita harus mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dari hadis tadi atau di hadis yang kita baca tadi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Apa maksudnya? Annahu ma min amalin illa walahu niyyah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, maksudnya adalah setiap amalan itu atau tidak ada suatu amalan, tidak ada suatu ibadah kecuali dia memiliki niat. Tidak ada suatu amalan pasti ada niatnya di situ. Lianna kulla insanin aqilin mukhtarun la yumkinu ay amala amalan bila niyyah. Karena setiap manusia yang berakal enggak mungkin dia melakukan suatu aktivitas tanpa ada niat. Di seluruh amalan ini sampai urusan dunia pun ada niatnya kita. Ngapain saya bawa minum itu? Atau kenapa saya pilih Pure Life kok enggak ini? Itu ada tujuannya kan? Kenapa jamaah belikan saya mineral enggak yang lainnya? Mesti ada. Karena beli mineral lebih murah. Mungkin itu contohnya mungkin gitu. Ini sebagai contoh aja. Enggak, ini lebih bagus, kandungan mineralnya tinggi. Oh, karena ada tujuannya. Tidak ada suatu amalan yang lepas dari niat. Semuanya ada niatnya. Bahkan dalam masalah urusan dunia pun enggak lepas dari niat. Hatta qala ba'dul ulama, sampai seorang ulama mengatakan, law kallafana Allahu 'amalan bila niyyah lakana min taklifin ma la yutaq. Sampai ulama mengatakan, kalau seandainya Allah itu membebani kepada hambanya dengan suatu ibadah atau amalan tanpa niat, tidak perlu pakai niat, berarti ini amalannya tidak bisa, tidak mampu untuk dilakukan. Kalau Allah membebani hambanya, sampai para ulama itu mengatakan ini pentingnya niat, sampai mereka mengatakan kok seandainya Allah membebani hambanya untuk melakukan suatu ibadah tidak perlu pakai niat, berarti ini suatu pembebanan yang tidak mungkin untuk dilakukan. Gak mungkin kita bisa melakukan sebuah ibadah tanpa niat, tidak mungkin, tidak bisa. Masya Allah. Yatafarra'u ala hadhihi al-qa'idah ar-rad ala al-muwaswisin alladhina ya'maluna al-amala 'iddata marrat. Ini penting sekali sebenarnya. Subhanallah. Dari ini masalah niat ini, dari sini ada faedah yang bisa kita ambil, yaitu apa? Kita bisa membantah ungkapannya orang-orang yang punya penyakit was-was. Dengan kaidah niat ini kita bisa membantah, bisa meluruskan orang-orang yang sekarang ini banyak loh jamaah, banyak loh di antara kita ini yang mengidap penyakit was-was. Tahu was-was? Was-was. Takbiratul ihram diulang-ulang, wudu diulang-ulang, bahkan niatnya itu diulang-ulang, bahkan kurang mantap, kelihatannya itu kurang pas tadi, kelihatannya saya tadi belum niat, kelihatannya subhanallah. Orang sudah niat, antum dari rumah, usahakan kalau wudu dari rumah sudah wudu, berangkat ke masjid, waktunya waktu sholat maghrib,
berdiri di saf seperti ini, ada imam. Apa tujuan kita datang ke masjid sini? Berdiri di saf sini tujuannya untuk apa? Kalau bukan untuk sholat apa? Maghrib. Pasti ada dalam niat kita. Jamaah, kita ke masjid ini waktu adzan maghrib. Kita ke masjid. Ngapain? Untuk apa? Sholat. Itu udah niat itu di hati. Kenapa harus was-was? Saya sudah niat atau belum tadi? Oh ya, subhanallah, ini setan loh ini. Makanya dengan kaidah niat ini kita bisa membantah sekaligus meluruskan orang-orang yang punya penyakit apa tadi? Was-was. Gak cuma sholat, sampai wudu. Wallahi, demi Allah, saya mendapati dengan mata kepala saya sendiri. Saya lihat, tidak di Palembang, tidak di Jawa. Saya lihat orang wudu itu sampai setengah jam, jamaah. Wudu itu setengah jam. Saya pernah sholat, mampir sholat di depan masjid Universitas Muhammadiyah di Pelaju itu. Kan ada masjid kaca-kaca itu. Nggak tahu masjid apa itu. Setelah duhur saya mampir di situ. Saya datang pertama kali langsung menuju kamar mandi kan. Saya sudah lihat mau ke kamar mandi, saya ngantri. Saya sudah lihat ada orang yang wudu itu diulang-ulang sama dia. Sampai tarik nafas segala macam, diulang lagi. Saya udah, oh ini orang penyakitan ini. Akhirnya saya ya sudah sampai giliran saya untuk ke kamar mandi. Saya keluar mandi, ambil wudu, selesai kamar mandi saya ambil wudu. Orang itu masih belum selesai berkumur. Selesai kita sholat berjamaah, sholat sunat sebelumnya saya masih sempat sholat sunat, terus sholat berjamaah zuhur, sholat sunat lagi. Anak keluar dia belum selesai dari wudunya. Ini kejadian. Ini bodohnya. Makanya orang yang bodoh diumbang-ambingkan oleh siapa? Setan. Buat permainan setan. Kalau kita meyakini ada niat, oh sudah wudu. Ngapain? Bahkan sekarang diucapkan. Niat harus diucapkan, dilafatkan biar lebih mantap. Apakah Allah nggak paham isi hati kita? Dan sebelumnya apakah ada contoh dari Rasulullah SAW masalah itu? Ini yang paling penting. Sekali lagi ibadah tadi kan bagian yang kedua kan apa? Harus mengikuti siapa? Petunjuknya Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW nggak pernah ngajari cara wudhu yang benar, sholat yang benar? Dan ketika Rasulullah SAW wudhu di hadapannya para jamaah, di hadapannya para sahabat, tidak pernah mengajari tata cara harus melafadzkan niat. Ketika sholat di hadapannya para sahabat, ketika turun perintah sholat yang dibawa oleh Jibril alaihissalam, Jibril mengajari Rasulullah SAW sholat. Jibril mengajari Rasulullah SAW sholat, gerakan sholat dan juga bacaannya. Ketika sudah diajari oleh Jibril, Rasulullah SAW langsung apa? Sholat di atas podium, di atas mimbar. Tapi mimbarnya tidak seperti ini jemaah. Mimbarnya Rasulullah SAW itu langsung tangga, tek, 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 gini. Jadi ada 3 tangga. Beliau duduk kalau khutbah Jumat, beliau duduk di tangga ketiga, berdiri di tangga kedua. Kalau khutbah Jumat itu berdiri di tangga yang kedua. Beliau ketika meraktekkan sholat itu sampai berdiri di atas tangga yang paling tinggi, tangga ketiga. Jadi jamaah semuanya lihat semuanya. Dari takbiratul ihram, ketika mau sujud kan tidak bisa sujud di tangga. Beliau turun dari tangga baru sujud. Ketika bangun dari sujud naik lagi sampai salam. Habis selesai sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Diajari dan tidak disebutkan di situ beliau harus mengulang-ulang niat, terus bahkan melafadzkan apa tadi niat. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini pentingnya kalau kita memahami masalah kaidah niat ini.
Tayyib. Tsumma yaqulu lahum syaitan innakum lam tanhu fa innahum naqul lahum. Makanya tadi kalau orang terbiasa dengan melafadzkan niat, akhirnya nanti digoda, diwaswas, ada bisikan-bisikan syaitan. Karena terbiasa melafadzkan niat, kalau nggak keras diulangi lagi. Tadi kelihatannya kurang, ada kekurangan kalimat yang belum saya ucapkan. Terus syaitan terus mengompori begitu. Tadi kamu belum niat, tadi kamu belum ucapkan begini, diulangi lagi. Akhirnya ada yang cuma was-was dan was-was. Dan ini jalan atau pintu terbuka untuk syaitan kepada kita untuk masuk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya para ulama mengatakan kalau seperti ini kita turuti, kita tidak akan bisa beribadah. Was-was seperti ini kita turuti, kita tidak bisa melakukan ibadah. Dan inilah celah syaitan, bukan celah syaitan. Dan inilah triknya syaitan untuk menghalangi kita dari sholat. Wallahi jamaah, menyedihkan, kasihan orang-orang seperti ini. Nah, makanya tidak usah perdulikan bisikan-bisikan. Ketika juga sering ada pertanyaan, saat saya itu kalau sholat itu sering kayak ada sesuatu yang keluar dari kemaluan saya. Tidak usah perhatikan. Tidak usah perhatikan. Kalau bapak bukan orang yang penyakitan, ada penyakit kan, ada penyakit itu nggak tahu bahasa Indonesianya, tapi saya tahu bahasa Arabnya. Salasul baul. Dia sering keluar air kencing tanpa dia sadari, sering keluar. Tidak bisa dia kontrol. Salasul baul. Orang seperti ini setiap masuk sholat hendaknya dia wudu, ganti celananya semuanya, harus ganti yang baru, wudu. Habis itu ketika dia mau sholat keluar, dia sudah ma'fu, dimaafkan karena penyakit, karena sakit. Meskipun keluar waktu mau sujud, dan keluar lagi ketika berdiri, keluar lagi ketika ruku, ma'fu karena penyakit. Islam ini mudah. Inilah yang dimudahkan oleh agama kita. Ini disepakati oleh para ulama. Tapi kalau Anda cuma perasaan saya tadi ada keluar, ini sudah setan ini. Perasaan anak tadi kayak kentut, Ustaz. Sering kita diganggu. Cukup 2 pertanyaannya. Kalau ada gangguan-gangguan was-was kentut atau enggak kentut, kayak rasa-rasanya kentut, kayak rasa-rasanya saya batal tadi. Cukup 2 pertanyaannya. Kamu mencium bau? Enggak. Kamu dengar suaranya? Enggak. Berarti kamu enggak kentut. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku rasanya kok ada sesuatu yang keluar dari perutku, maksudnya dari duburku dalam sholat. Dalam sholat, dan biasanya datangnya waktu sholat. Inilah syaitan. Maka Rasulullah SAW bertanya, hal sami'ta sautan wa tajidu rihan? Kamu dengar suaranya enggak? Pod gitu. Ada sebagian kentut kan enggak bersuara ya kan? Ya kan? Dan itu kok bahasa Indonesianya kentut bersuara apa namanya? Loh, saya tanya ini apa? Sama kentut kan? Beda dalam bahasa Arab. Hanya dalam bahasa Arab. Bahasa yang kaya luar biasa. Kentut yang ada suaranya namanya durat. Dan ini yang dilakukan syaitan ketika mendengar azan. Syaitan kok dengar azan, dia berlari sambil apa? Melari menjauh dari suara azan sambil apa? Kentut yang keras. Tut, biar dia nggak dengar apa? Azan. Kentut yang tidak bersuara namanya fusa dalam bahasa Arab. Jadi perbendaharaan saya ini bahasa Arab dengan bahasa Indonesia lebih banyak bahasa Arabnya, Pak. Alhamdulillah. Bahasa yang luar biasa kayanya, Pak. Singa itu dalam bahasa Arab, ya singa dalam bahasa ini, ya singa kayak gitu. Dalam bahasa Arab itu ada 10 atau 20 nama singa itu dalam bahasa Arab. Bahasa Inggris, ya singa, lion sudah. Leopard, ya udah, singa macan tutul gitu, leopard. Enggak, dalam bahasa Arab itu puluhan.
Ini indahnya bahasa Arab. Masya Allah. Jadi kok enggak, kalau mau kentut kita qadarullah enggak keras semuanya. Makanya Rasulullah tanya lagi, kamu mencium bau enggak? Enggak ya Rasul. Dengar suara kentut enggak? Enggak, berarti enggak batal. Yakin. Enak. Beribadah ini enak. Beragama Islam ini enak kalau didasari dengan apa? Ilmu syar'i. Tenang kita ini. Ini penting sekali. Kita beragama, belajar ini harus penting sekali. Bahkan dalam masalah menghadapi kehidupan sehari-hari, ujian, rizki, anak dan istri, penyakit. Ini kalau kita paham benar tentang takdir Allah, nyaman hidup ini. Karena semuanya nggak lepas dari apa ya jemaah? Takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti baik itu. Meskipun kita anggap di mata kita yang kita rasakan itu buruk, tapi itu baik, pilihan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Makanya nggak perlu keluh kesah. Ngapain keluh kesah? Apa manfaatnya keluh kesah pada manusia? Nah itulah kalau kita punya ilmunya. Kalau kita memahami agama kita sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh Allah, tentunya yang disebutkan dalam Al-Quran dan sampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini kajian kita, dan insya Allah belum selesai pembahasan masalah niat, mungkin sedikit lagi. Habis itu kita lanjutkan pada hadis yang kedua biidznillah ta'ala. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Bismillah. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari temanya, kalau ya. Silahkan Pak. Pertanyaannya ini langsung aja. Gimana kalau seorang ayah meninggal, artinya ada ahli waris, istri dan anak-anaknya. Sementara mereka belum mau membaginya, itu gimana? Terima kasih pertanyaan dari Bapak siapa Pak? Pak Dwi. Pak Budi. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Warisan ini salah satu syariat yang unik dalam agama kita. Bukan unik sih, istimewa. Beda dengan syariat yang lainnya. Kenapa? Karena pembagian warisan ini langsung disebutkan dalam Al-Quran tanpa ada dalam hadis. Enak kan? Langsung, secara terperinci. Istri kok ditinggal suaminya, dia punya anak sekian, tidak punya anak sekian. Anak perempuan kok sendirian sekian. Sebutkan dalam Al-Quran secara terperinci dalam surat An-Nisa. Di awal-awal surat An-Nisa, dalam 3 ayat tok. Bayangin, gak banyak kan? Gak 10, 20, enggak, 3 ayat tok bahas ini. Makanya bapak-bapak ini, ibu-ibu kalau pengen menguasai kunci ilmu waris, hafalin 3 ayat dalam surat An-Nisa. Kok gak salah 12-13, atau dilihat nanti semua ayat yang terakhir dari surat An-Nisa, 11-12 atau 12-13, nanti bisa dilihat. Yusikumullahu fi auladikum, itu 2 ayat ini, 11-12 atau 12-13, sama surat yang terakhir dari surat An-Nisa, yastaftunaka qulillahi yuftikum fil kalalah. Ini ayat yang terakhir dari surat An-Nisa. Gampang ini. Kenapa Pak? Ini pertanyaan. Kenapa Allah sebutkan perincian pembagian warisan dalam Al-Quran? Bahkan Rasulullah SAW aja nggak membagi. Ini hikmah yang amat sangat besar. Kenapa? Urusan harta ini amat sangat riskan. Sensitif harta ini Pak. Sensitif duit ini. Fulus ini sensitif banget Pak. Makanya pembagiannya pun langsung diurusin, langsung Allah yang baginya. Bukan manusia, bahkan nabinya tidak. Langsung Allah yang membagi. Jadi kurang apa lagi? Kurang
adil apa lagi kalau Allah yang bagi? Subhanallah, kok masih ada orang yang ngeritik. Kenapa dibeda-bedain laki-laki perempuan? Astagfirullah. Makanya dihukumi kafir orang yang menentang hukum warisan ini oleh para ulama. Tidak adil ini. Masa jatah laki-laki 2 jatahnya perempuan? Bisa kufur loh Pak ini. Karena Allah sendiri yang bagi. Karena riskannya tadi, riskan itu sering munculnya masalah. Sering terjadi problematika, pecah belah keluarga, terputusnya silaturahmi. Ini gak banyak dari masalah apa? Harta, warisan. Makanya sunnahnya Rasulullah SAW, kalau orang meninggal dunia, yang harus disegerakan apa ya? Kalau orang mati, ada yang mati, apa yang harus disegerakan? Bukan hutang, Pak. Masa dibiarin aja? Diurus dulu penyelenggaraan jenazah. Langsung hutangi piro iki. Astagfirullah ya Allah. Penyelenggaraan jenazah, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Ini tugas pertama, wajib fardul kifayah. Kalau kita mengabaikan ini berdosa seluruh kaum muslimin. Sekomplek ini berdosa kalau mengabaikan orang yang meninggal di komplek ini. Harus disegerakan ini. Dan penyelenggaraannya pun harus disegerakan. Ini sunnahnya, bukan nunggu anaknya belum datang dari Singapura. La haula wala quwata illa billah. Sampai kapan nunggu dari Singapura? Nah, disegerakan. Ini sunnahnya. Ajjilu bi janazatikum. Segerakan jenazah kalian untuk diurus, kata Rasulullah SAW. Habis penyelenggaraan selesai, dikuburkan selesai, itu apa? Baru ngurus apa tadi? Hutangnya. Hutang-hutangnya diselesaikan, dibayar, dilunasi. Habis itu apa? Warisannya. Ini tahapan yang dibuat oleh para ulama. Sampai Rasulullah SAW a'tul fariidata li ahliha. Fali awla dzakarin, fali awla rajulin dzakar. Berikan haknya warisan ini kepada yang berhak mendapatkannya. Segera berikan harta warisan ini pada orang yang berhak mendapatkannya dari ahli warisnya. Dan orang yang paling utama adalah kaum laki-laki. Maksudnya bagian jatah yang paling banyak biasanya kaum apa? Laki-laki, anak laki-laki. Ini perintah loh. Bahkan banyak riwayat juga dari para sahabat agar mensegerakan apa? Pembagian warisan. Manfaatnya apa? Mensegerakan warisan. Manfaatnya banyak sekali. Pertama, jadi itu gak menjadi beban bagi si mayit. Gak jadi beban bagi si mayit. Kita sebenarnya membantu juga si mayit. Karena harta si mayit ini, kalau kita tangani harta, kan di antara yang dihisab dari hartanya, di antara yang dihisab dari manusia adalah apanya? Harta. Makanya segera untuk diberikan kepada ahli warisnya. Yang kedua, harta ini kan berpindah pemilikannya. Sudah bukan miliknya si mayit lagi. Bukan miliknya si mayit lagi. Milik bagi ahli warisnya. Kalau di situ ada anak dan istri, berarti ahli warisnya anak dan istrinya. Anak-anak dan istrinya. Tayyib. Dengan mensegerakan pembagiannya, kita berikan ini kepada mereka. Karena ini sudah bukan hartanya si mayit lagi, ini miliknya mereka. Hak mereka. Hak mereka. Kok nggak diberikan berdosa ini? Hak mereka. Makanya kalau ada orang yang mengambil tidak haknya, dikatakan orang apa? Zalim. Hak mereka. Dan manfaatnya ini paling penting sekali. Manfaatnya mensegerakan pembagian warisan. Kalau ada orang ahli warisnya masih hidup semuanya, anak-anaknya waktu meninggal ayahnya itu masih hidup semuanya, enak baginya. Contoh, orang meninggalkan istri, 2 anak laki-laki. 2 anak laki-laki.
Istrinya 1/8 karena ada anak, 1/8 harta. Bukan caranya langsung dibagi 1/8, enggak. Nanti ada cara pembagiannya lagi. Cara pembagian harta itu 1/8, gimana cara pembagiannya ada lagi. Tapi singkatnya begitu, 1/8. Sisanya untuk anaknya. Semuanya untuk anak laki-laki itu dibagi rata 2 anak laki-laki, sisa dari harta tadi. Tapi kok enggak disegerakan? Warisan ini qadarullah ditunda bertahun-tahun, akhirnya ibunya meninggal juga, belum dibagi. Padahal dia berhak untuk mendapatkan apa? Berhak mendapatkan apa jemaah? Ada waris. Terus itu harta itu terus dinikmati oleh anaknya, dan ibunya tidak mendapatkan itu dan meninggal duluan. Akhirnya dinikmati anaknya terus. Ada haknya orang yang lain, ada haknya orang lain yang dinikmati apa? Anaknya. Dan ini semakin susah pembagiannya. Ini yang repot membagi harta warisan yang ahli warisnya itu sudah mati juga. Wah, ini repotnya bukan main. Anak dulu kalau ujian pembagian harta waris mesti salah terus saya. Susah ini. Pembahasan warisan yang paling susah, pembagian warisan yang ahli warisnya itu sudah sebagian sudah apa? Meninggal. Maksudnya meninggal setelah si mayat pertama tadi loh. 1 tahun 2 tahun dibiarin aja. Dinikmati bareng-bareng. Ini kezaliman. Ternyata di sana ada orang yang umpamanya ada orang, saya berikan contoh ini. Ada ayah meninggal. Ayah meninggalkan ibu 2 anak perempuan. Atau 1 anak perempuan. Dan 1 paman, adiknya si ayah. Ayah itu punya adik laki-laki. Ayah ini yang meninggal ini punya adik laki-laki. Ada istri, ada 2 anak perempuan. Saya tanya, berapa jatahnya istri? Berapa jatahnya istri? 1/8. Karena ada anak perempuan tadi. Anak perempuannya berapa? 2/3. 2/3. Masih ada sisa harta lu itu. Siapa yang berhak menerima? Paman tadi. Ada yang paman ini. Asobah dia. Mengambil sisa harta setelah dibagi. Tapi kenyataannya dinikmati siapa? Anak dan istrinya saja. Bukankah begitu ya jemaah? Ada nggak kira-kira seperti ini? Banyak. Padahal ada haknya orang lain dia nikmati. Makanya apa yang terjadi? Hancur keluarga ini. Banyak Pak. Banyak pertikaian di antara mereka. Diselidiki, di antaranya banyak keboliman. Di antaranya hartanya orang lain dinikmati. Astaghfirullahaladzim. Dan pamannya juga tidak tahu dia itu punya hak warisan juga. Inilah bodoh. Inilah repotnya orang kok nggak paham. Dia didolimi tapi enjoy. Ini pentingnya kita belajar. Ngapain harus ditunda? Ini repot loh Pak pembagiannya. Dan subhanallah, hampir anak setiap pekan itu mendapatkan pertanyaan tentang warisan di Palembang ini. Menunjukkan kalau banyak orang kaya di Palembang ini. Saya tuh tahu nominalnya Pak, tapi tidak lihat duitnya. Sekian, sampai saya bagi-bagi. Sekian ratus juta untuk ini, sekian M untuk ini. Tulisannya aja, ana share. Ustadznya tidak dapat apa-apa. Alhamdulillah, seneng aja kita. Alhamdulillah. Kok ana mengambil kesimpulan di sini banyak orang kaya. Orang kaya banyak di Palembang. Apalagi zaman Covid ini banyak bagi waris ya. Apalagi betul ini. Apalagi zaman Covid ini, masya Allah, ini banyak waris mendadak ini ya. Nah ini penting juga Pak. Penting, jangan ditunda Pak. Jangan ditunda, selesaikan. Mungkin ada orang yang komentar, ya apa dia tega nian kamu langsung bagi harta orang tuamu, baru aja meninggal. Bukan pakai perasaan ngomongnya, pakai dalil, pakai syariat. Kalau udah urusannya dengan syariat agama, jangan pakai perasaan. Kan ada yang ngomong kayak gitu, tega nian, baru kemarin ayahmu meninggal, kamu sedang urus apa? Harta warisannya. Gak usah didengerin Pak. Dengerin perintahnya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tayyib? Cukup?
dari ibunya sendiri yang suka menunda ya. Nah, kebanyakan kayak gitu. Nah itu. Kita itu begitu. Iya, dijelaskan. Meskipun ibu kita, dijelaskan, disampaikan. Meskipun orang tua kita sendiri yang mungkin yang nggak mau cepet dibagi, orang tua masih ada, ya kan? Tapi segera. Wallah jamaah sekali lagi, ini repot loh jamaah, repot ngurusin warisan yang ahli warisnya sudah meninggal. Ini ada unsur banyak tadi, di antaranya kedoliman tadi. Jangan sampai terjadi sehingga nggak berkah harta itu. Kasihan juga si mayitnya. Harta yang ditinggalkan jadi harta yang tidak berkah. Gara-gara tidak diindahkannya syariat. Pesan yang terakhir cukup. Ini yang terakhir. Membahas masalah warisan menunjukkan tidak ada harta gonogini dalam Islam. Perhatikan. Dari sekarang nggak ada harta gonogini dalam Islam. Hartanya suami istri bareng, enggak. Harus jelas dalam Islam. Ini hartanya istri, ini hartanya suami. Di mana saat campur? Harus dari sekarang di manage. Oh pelit nih, ini enggak pakai perasaan. Tidak pakai perasaan. Karena kalau istri meninggal, kamu yang warisi, suami yang warisi. Kok gonogini bagaimana? Makanya harus jelas dalam Islam ini. Harta istri, harta suami. Makanya gak boleh seorang suami menikmati hartanya siapa? Istrinya. Karena yang wajib menafkahi adalah suami. Gak boleh kecuali dengan izin siapa? Istrinya. Kalau enggak. Di situ pentingnya agama. Inilah syariat. Makanya harus jelas Pak dari sekarang. Ini hartanya istri, harta suami yang mana? Kalau istri meninggal suatu saat, apa anda tidak akan mati? Mati kita. Apa yang akan diwariskan oleh suami? Hartanya jelas. Istri pun juga jelas hartanya. Kalau dia punya harta, dia punya tabungan, dia punya emas, berarti punya istri. Dan tidak berhak suami cawe-cawe, campur tangan masalah hartanya siapa? Istri. Ini tolong diperhatikan. Dari sekarang di manage, diatur sehingga jelas. Kalau istri meninggal, yang mewarisi siapa? Suaminya. Makanya tadi nggak ada istrinya, masih ada saya. Seolah-olah itu, ini hartanya siapa? Hartanya siapa? Hartanya suami atau hartanya ibu? Kalau ibu ya sudah, itu hartanya ibu nggak dibagi karena masih hidup ibu. Kalau hartanya ayah yang mana? Nah, kayak gitu Pak. Ini repotnya dari tadi. Kenapa? Yang nggak mau itu ibunya atau ayahnya nggak mau segerakan dibagi. Karena itu tadi diawali karena bercampur harta itu. Ini diantara faktornya. Wallahu ta'ala alam. Semakin kelihatannya semakin malam semakin berat kita didengarkan. Saya cukupkan aja insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.